ya, kita semuanya di sini mengingatkan kematian kita, dan ini adalah salah satu ladang benar kita untuk mempersiapkan kematian kita. Insya Allah semuanya ya Bapak Ibu sekalian, kita akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apakah saya terlebih dahulu atau bapak-bapak? Kita lihat saja. Tapi yang jelas kematian adalah jalan gede saraya. Wassalamualaikum Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Fa ya al-hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an amala shalihan taradaw adihni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim mustaqbil qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man arada dunya falahi bil ilmi wa man arada al akhirah falahi bil ilmi wa man arada bihima falahi bil ilmi. Qala idan man haraza fi dhalalil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Al-ayat al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, segala keagungan juga hanya milik Allah. Allah yang begitu sayang, yang nikmatnya tidak terbilang. Allah begitu maha pengasih, yang nikmatnya tidak pernah pilih kasih. Hari ini kita semuanya memuji kebesaran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Sering salawat dan salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada panutan alam seorang nabi pilihan yang telah menegakkan sejarah yang begitu panjang, 23 tahun menyampaikan pesan dakwah yang tidak pernah lelah karena lillah. 13 tahun menghabiskan dakwah itu di kota Mekah Al-Mukarramah. 10 tahun menghabiskan dakwah sampai wafatnya di Madinah Al-Munawwarah. Dialah revolusi besar dalam sejarah yang begitu panjang. Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'at, insyaallah kita semuanya yang hari ini terpilih, teraudisi duduk di majlis yang penuh berkah ini, semoga di tempat yang mulia terucap kalam-kalam yang dimuliakan ini, dan insyaallah kita nanti pun akan dikumpulkan dalam naungan panji baginda Rasulullah SAW dalam kondisi pula dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar para pejuang subuh? Alhamdulillah. Al-Muhajirin luar biasa. Dalam kitab Fadail Ushur, kitab yang sangat masyhur yang dikarang oleh Syekh Sufi yang besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenal Pak? Pernah kenal nama ini? Pernah kenal? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Kenal di mana? Yang terlahir di kota Baghdad, Irak. Lalu kitab ini ternyata masih Arab Gundul, ya. Lalu kemudian diterjemahkan kitab ini
oleh seorang Kiai Haji Abdul Gaus Al-Maksur, pimpinan pondok pesantren Sirnasari Suryaraya, Pager Agen Tasik Malaya, yang mungkin gak beda jauh tempatnya daripada Ustaz Yudi Atasiki. Jadi masih sedikit silsilah dia orang Tasik gitu. Jadi jangan salah kalau orang Tasik itu ada di mana-mana, karena memang sudah makomnya dari sana sudah ada di mana-mana. Alhamdulillah. Kitab ini kemudian diberi judul adalah Bulan Hijriyah dalam Dimensi Sufi. Bulan Hijriyah dalam Dimensi Sufi. Jadi pada usul ini adalah salah satu di antara keutamaan atau fadilah-fadilah ya, dari bulan nama-nama di bulan Hijriyah, dari awal bulan Muharram itu sampai kemudian bulan Dzulhijjah. Jadi semuanya ada makna terselip huruf-huruf yang ada di dalam bulan Muharram. Bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi semuanya huruf-huruf itu semuanya termaktub di dalam kitab ini. Nah sekarang kita ada di akhir bulan Muharram. Walaupun mungkin ada di akhir bulan Ramadan, karena mungkin kesempatan saya silaturahmi dengan para jamaah muhajirin ini, tidak ada salahnya saya menyampaikan pesan ini, sekaligus barangkali menyampaikan apa sih makna-makna huruf-huruf yang tersembunyi di balik huruf-huruf yang kemudian sudah dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi. Persalikan di hari Sabtu, huruf-huruf ini akan saya sebutkan satu demi satu. Siap Pak? Siap? Yang pertama adalah Muharram. Sesuai dengan bulan kita hari ini, di ujung bulan Muharram, di akhir bulan Muharram. Ada berapa huruf Muharram? Ada berapa huruf? Berapa? Jangan ragu-ragu Pak, sebutkan saja. Nah, kita kan lagi ngadres ya teh, lagi ngaji ya. Ada 4 huruf. Mim, ha, ro, dan mim. Jadi Muharram ya. Muharram. Mim, ha, ro, dan mim. Apa mim yang pertama? Maknanya di antara huruf ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menukilkan mim yang pertama ini adalah mujahadatun nafs. Mujahadatun nafsi. Apa mujahadatun nafsi? Mungkin pernah dengar? Mujahadatun nafsi adalah memerangi hawa nafsu. Konotasi biasa nafsu itu identik dengan keburukan, identik dengan keburukan. Kenapa? Hawa nafsu. Bapak-bapak ningali hawa asal nafsu. Ya, suka identik dengan keburukan. Hawa nafsu. Bapak-bapak ningali hawa nafsu. Jadi hawa nafsu. Ternyata kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, hawa nafsu itu identik dia selalu juga kejelekan. Ada kadang juga baiknya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga nafsu ini juga ada kebaikannya. Maka klasifikasi nafsu ini ada 3. Pertama, nafsu amarah. Nafsu apa Pak? Amarah. Nah, setelah saya menyampaikan nanti posisi kita ada pada posisi 1, 2, dan 3. Yang kedua, nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah. Dan yang ketiga, nafsu mutmainnah. Oke, nafsu amarah. Apa itu nafsu amarah?
Saya kasih ilustrasi mudah. Bapak pulang telat ke rumah. Bapak istiqomah kerja, tapi pada saat itu kemudian telat pulang ke rumah. Biasa pulang jam maghrib itu sudah di rumah. Ini sampai jam 10, jam 11 belum pulang ke rumah. Istri curiga. Ini jangan-jangan si bapak mengkol kan marah. Siapa yang marah, Bu? Siapa yang marah? Siapa yang marah? Siapa yang marah? Kenapa? Karena telat pulang. Biasa pulangnya maghrib sudah di rumah. Nah, puntennya. Ketika ibu marah tidak ada alasan yang kuat untuk bisa marah dan tidak terkendali kemarahan tadi, maka itu sudah pada masuk klasifikasi nafsu amarah. Ternyata suami ibu itu telat itu bukan karena marah. Telat itu karena sama si bos tuh diajak makan dulu, diajak meeting dulu. Cuman ketika dihubungi HP-nya lobet. Gitu kan. Nggak ada sinyal lagi. Sudah lobet nggak ada sinyal lagi. Akhirnya pengemudi kata dihubungin susah. Tapi ibu sudah suudon duluan. Ibu sudah suudon duluan. Yang kemudian ketika suami pulang bukan didapati dengan senyuman, tapi ibu yang didapatkan oleh istri di bagian itu dengan kejutan. Kira-kira, Pak, jujur jangan ada dusta di antara kita, oke? Jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira Bapak betah tak lama mendapatkan istri seperti itu? Halo? Halo? Tidak? Deal? Inna Allah ma'adrani abdi ma danuka fayakun. Allah saya sampaikan aku ini tergantung sangkaan hambanya. Kalau enggak berprasangka buruk kepada maka akan datang kepadamu keburukan. Jadi kalau yang pertama tadi nafsu amarah itu tanpa ada alasan yang jelas, maka itu masuk pada wilayah nafsu amarah. Yang terjadi ini sudah jadi viral. Ya, ketika seorang jenderal, ya, dia hilang akal sehatnya, ya, hilang akal sehatnya yang kemudian terjebak dengan nafsu amarah. Skenario awal bagaimana terjadi? Terjadi tembak menembak di rumah polisi antara dua orang polisi. Yang korban polisi dibawa ke rumah sakit polisi. Ini kan skenario awal kan seperti itu. Ini nggak bisa dinafikan, betul tidak? Betul Pak? Tapi ternyata dibuka aib itu sampai skenario ini terbantahkan. Diakibatkan kenapa? Karena nafsu amarah. Tahu Pak? Kalau nafsu amarah ini kemudian tidak terkendalikan oleh seseorang ini, apa yang menjadi yang pertama karena orientasi hidupnya adalah hubud dunia. Tuh kan, orientasi hidupnya hanya hubud dunia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam satu firman-Nya di dalam surat 29 surat Al-Ankabut di ayat yang ke-80 di ayat yang ke-64, ya. Wa ma hadhil hayatad dunya illa lahu wa la'ibun wa inna darul akhirah la yatahayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang hayawan,
kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini hanya permainan. Bapak punten nih, seolah-olah bulan ini beli gadget seri terbaru, betul Pak? Seri terbaru. Ternyata di bulan depan seri yang terbaru ini muncul lagi Pak, yang lebih komplit lagi, seri terbaru lagi. Kira-kira karena kita barangkali senang dengan yang baru tadi, HP nggak rusak, masih bagus, ya, betul Pak? HP nggak rusak, masih bagus. Penasaran, beli lagi yang baru. Duit loba, butuh eueuh, mari deui. Gitu kan? Seri terbaru itu Pak permainan. Artinya dunia ini ternyata tidak menyenangkan kita. Asli nawari diliungkeun Pak. Dunia tidak pernah mengenyangkan kita. Maka orang-orang yang terjebak dengan nafsu amarah itu, dia menjadikan diperbudak dengan dunia. Bukan kita tidak perlu dengan dunia, kita butuh dengan dunia Pak. Ya. Tapi tadi di dalam surat Al-Ankabut di ayat yang 64, ya, bahwasanya kehidupan dunia ini senda gurau, permainan. Sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Ya. Artinya orang-orang yang amarah tadi penyebabnya tidak lain karena menjadikan dunia ini sebagai, ya, diperbudak dengan dunia. Yang kedua, bisa jadi penyebab orang-orang yang mungkin tidak terkendali dengan amarahnya, dengan nafsunya tadi, bisa jadi dia mendapatkan lingkungan yang tidak kondusif. Lingkungan yang tidak kondusif, bisa jadi dia dibentuk karakter tadi. Maka kalau hari ini kita kumpul dalam satu komunitas Pak, berkumpul ba'da subuh, ya, kita saling mengingatkan, menasehati, disampaikan dengan tausiah, dicas mungkin selama sepekan sekali kita ketemu berkumpul di tempat ini. Tidak ada salahnya kita silaturahim, menyapa, duduk berkumpul di sini. Bukan hanya kebetulan Pak, tapi adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena dalam surat 6 ayat 125 jelas, فَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang dikehendaki Allah dan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Ini Pak, duduk di majelis ilmu ini salah satunya di antaranya kita supaya apa? Supaya kita terpatri di dalam diri kita bahwasanya kita menciptakan lingkungan ini yang kondusif. Doa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim di dalam surat As-Saurah di ayat yang 83, Rabbi habli hukman wa alhibni bis-salihin. Ya Allah, berikanlah aku hikmah, pengetahuan, ilmu, dan golongkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Alhamdulillah. Karena ketika kita berkumpul di tempat ini dalam satu frekuensi yang sama, subhanallah Pak, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasun bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaika wa zakarallahu fiman inda. Itu poinnya yang kita dapatkan. Tidak berkumpul satu kaum di satu majelis di mana di tempat ini Allah akan turunkan ketenangan, Allah berikan rahmat, ya kan, dikelilingi oleh para malaikat-malaikatnya Allah, dan nama-nama kita disebut-sebut oleh Allah di hadapannya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menjadikan nafsu itu jadi Tuhannya, yang menjadi penyebab dia nafsunya tadi, maka yang kedua bisa jadi dia hidup di lingkungan yang tidak kondusif. Nah, kita program mungkin setiap Ahad dengan jihad ini, dengan pengajian Ahad ini,
Kita rest sebentar Pak, tidak lama ya aktivitas kita. Perbandingannya 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, tidak kurang tidak lebih. Yang sibuk, yang nggak sibuk sama 24 jam. Tapi 24 jam ini kira-kira banyak mendatangkan mudarat, manfaatnya nggak pada kita. Betul tidak? Nah, kalau hari ini kita manage 24 jam ini dari subuh ya, mungkin kita sampai jam 6:30 dengan silaturahim. Selebihnya kita beraktivitas. Rasanya tidak mengurangi apa? Jadwal kita, betul Pak? Tidak mengurangi apa? Nilai untuk bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua bisa jadi karena lingkungan yang tidak kondusif. Dan yang ketiga Pak, orang-orang yang kemudian terjebak dengan nafsu amarahnya, ya, tidak terkendali dengan nafsunya. Yang ketiga bisa jadi karena dia mendapat perangkap dari setan. Perangkap apa Pak? Setan. Ya. Di dalam surat 7, surat Al-A'raf, di ayat yang ke-16 bahkan ayat yang ke-17 jelas ya bahwasannya summa la'adiyannahum min baini aydihim wa ma khalfihim wa aymanihim wa an sama'ilihim wa tajidu aksara sakira. Summa la'adiyannahum, kemudian setan ini akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ya. Dan kebanyakan mereka tidak mendapatkan, kebanyakan orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Artinya setan itu menggoda kita, mengganggu kita itu dari berbagai arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Artinya orang-orang yang menjadikan nafsu itu jadi Tuhannya, senantiasa dia tidak berlepas diri daripada gangguan setan. Maka pesan baginda Nabi, Pak, Bu, kalau masih ada nih, masih ada. Al-husnu lil mu'minina minas syaitani salasa. Al-husnu, benteng dari gangguan setan itu salasa itu ada 3. 1 al-masjid, Pak, al-masjid. 2 zikrullah. 3 qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi al-husnu lil mu'minina minas syaitani salasa, benteng dari segala gangguan setan itu 3. Kalau kita tidak lagi menjadi bagian orang-orang yang memakmurkan masjid, nah Pak, godaan setan lebih dahsyat. Jadi kalau kita sudah lama meninggalkan masjid, ya, kita hanya maaf barangkali tidak banyak berinteraksi di masjid, tidak memakmurkan masjid, Pak. Ini termasuk di antara salah satu ya yang bisa menyebabkan setan itu begitu merajalela. Tapi kalau kita kemudian termasuk orang-orang yang bisa menjaga benteng gitu, ini salah satunya masjid. Jadi lamun bapak dan ibu punten ya, lamun di bumi pasea, Pak, Bu, lamun pasea yang di bumi Pak, tong sarwana salah seorang lompat ke masjid. Bu, Beben, di dalam pasea tong sarwana salah seorang lompat ke masjid. Kalau sudah ke masjid, ya dikejar ke masjid, saya yakin masjid mau agak mengapa saya elak atuh. Sampai di masjid apa? Zikrullah. Di pelong baik kurang dari sampai dikir. La itu. Udah gitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran.
Nah ini salah satu di antara orang-orang yang terjebak dengan nafsu ammar itu. Kenapa? Karena dia menjadikan nafsu itu jadi Tuhannya. Maka poin yang pertama, kata saya Imam Al-Qadir Al-Jalani, nafsu itu sebetulnya nafsu amarah. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu apa bu Pak? Lawamah. Apa itu indikatornya nafsu lawamah? Nafsu lawamah itu nafsu yang dilakukan oleh seseorang, tapi ketika dia sudah dilakukan ada perasaan nyesal. Ibu, bapak mau ikut kajian. Contoh, mau ikut kajian. Di perjalanan anu ngajak shopping. Ya, anu ngajak shopping, mau ngajak jalan-jalan atau mau ngajak ditraktir makan. Dari ngaji mah isu ge aya di beureun. Mengko we Pak, mengko we nu ngajak ka baso teh gitu kan yang punya. Jadi jarang-jarang diajak ke baso ya. Kan gitu nya. Nah, beres kajian, beres ngabaso. Bubar orang pulang kajian, ibu beres ngabaso. Beres ngabaso teh Pak, ternyata di waktu kajian teh ustadzah teh ngasih riweuh umroh. Ngasih riweuh umroh. Aduh. Coba tadi lamun datang meureun melak tanggal dina tanggal segan buana teh meureun. Nah. Aduh, tadi teh lamun ikut kajian meureun meunang diundi hadiah umroh. Bukan. Ya. Ketika kita tadi contoh tadi geus ngabaso, ya, beres bubar kajian orang ada yang berangkat umroh karena dapat hadiah tadi. Ada perasaan nyesel. Itu masuk pada wilayah nafsu lawamah. Nafsu apa bu? Lawamah. Cek ibu teh aku banget ya. Aku banget gitu. Jadi masih ada perasaan nyesal gitu Pak. Ya, ketika ada suatu peluang kebaikan, tapi kita tidak jemput peluang tadi karena ada godaan-godaan tadi, yang kemudian menyebabkan kita ada perasaan nyesal. Dan indikator lawamah itu bukan hanya nyesal, tapi kemudian dia tidak akan mengulangi lagi. Iman payen mah diajak ke moal. Teu kita pokoknya ngaji. Nah, itu masuk pada wilayah nafsu lawamah. Dan yang ketiga adalah nafsu mutmainnah yang saya sampaikan tadi. Artinya nafsu mutmainnah ini adalah senantiasa nafsu yang terjaga, nafsu yang baik. Nafsu yang baik ini indikatornya ketika suami tadi, Bu, suami telah pulang ke rumah, tapi ketika pulang ke rumah oleh istrinya, ya, dibagiakan dengan senyuman. Ayah, papa baru pulang, mau makan dulu, mau bobo dulu, mau tidur dulu, mau mandi dulu. Jadi lamun nafsu mutmainnah mah nafsu yang kecenderungan itu tenang. Ketika suami telat pulang ke rumah saja, pertanyaannya tidak banyak, cuma 3. Pulang ke rumah, ayah mau makan dulu, mau bobo dulu, mau mandi dulu. Pak, kira-kira mau nanya pertanyaan model gitu, bapak milih mana? Kenapa? Pulang? Masya Allah. Ayah lelah ya, capek ya. Kayaknya Pak ayah udah 2 aja. Coba. Jadi indikatornya nafsu mutmainnah tenang, ya kan? Tidak terjebak ataupun tidak mendengar suara-suara yang sumbang.
Artinya walaupun suami pulangnya telat, tapi kan alasannya jelas, ya mah ayahnya tadi diajak sama si bos makan dulu sambil meeting untuk agenda besok, maaf ya, karena ini tadi HP-nya lobet, nggak ada sinyal juga. Oh iya nggak apa-apa ya. Ya udah tuh bawa dulu yuk. Nah Bu Pak, kalau nafsu yang mutmainah inilah nafsu yang kecenderungannya dia senantiasa tenang, Bu ya. Nah sudah saya sampaikan poinnya 1, 2, dan 3. Indikatornya mana yang hari ini yang kita miliki? Kecenderungan yang mana Bu? Bu, yang mana Bu? Pak, yang mana nih? 1 amarah, lawamah, atau mutmainah? Masya Allah. Mutmainah ya. Inilah harapannya, mudah-mudahan kita termasuk pada nafsu mutmainah. Ya ayyatuhan nafsu mutmainah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang, kembalilah kau kepada Mentira dan Ibrahim, masuklah ke dalam surga. Tadi saya sebentar lewat situ, ada ya turut berduka cita. Saya tanya dari para jamaah, dia termasuk juga ahli masjid katanya. Ya, atau mungkin paling kelasnya mungkin di luar. Pak, kalau mutmainah itu adalah orang-orang yang satu frekuensi dan memang itu sudah jaminan dari Allah. Ya, jaminan dari Allah. Apa jaminan dari Allah? Kalau bapak-bapak sudah makom yang ketiga tadi disampaikan, ya wahyu tadi, yang ketiga mutmainah. Innal ladzina qala rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kepada Allah, tsumma istaqamu. Bapak-bapak ini sudah istiqomah, ibu-ibu ini sudah istiqomah. Setiap pekan, setiap ahad ini tidak pernah bergeser channelnya, ya, tidak pernah pindah dari salurannya. Live streaming di TV Al Muhajirin, live streaming juga kepada pemirsa yang ada di rumah. Ini kalau sudah istiqomah ini yang dilakukan memang berat, betul Pak, Bu, berat Pak. Ya, kalau saya sebut ini namanya dengan katis terusan. Tiketnya mungkin dari tadi malam kita bangun, ya, lanjut dengan sholat malamnya, qiyamul lailnya, ya, kemudian dari qiyamul lailnya kemudian kita beranjak OTW ke masjid. Ketika kita masuk ke masjid, ya, kita 2 rakaat qabla fajri, rakaatain qabla fajri min khair dunya ma fiha, seperti dunia dan isinya. Lanjut kita kemudian dengan sholat subuh berjamaah layaknya seperti sholat sunnah semalam suntuk. Duduk di majelis taklim ini, masya Allah, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, seperti orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah sampai kita kembali pulang. Ketika duduk di majelis ini sampai nanti waktu Isra, ya, meletakkan poe, kita kemudian sholat 2 rakaat, lanjut nanti jam 8, jam 9 kita sholat duha, maka dari malam tadi sepertiga malam ke masjid, Isra, kemudian duha, sempurna seperti ibadah haji dan umroh. Takbir! Takbir! Ayo. Hayang termenang undian umroh, tidak dapat hadiah haji, tapi amalan-amalan sudah sampai.
Nah itu namanya karcis terusan. Karcis terusan dari malam terus saja. Ya kan? Dari malam sampai duduk ini, sampai kita nanti beraktivitas lagi, itu masuk pada orang-orang yang sumastaqom, orang-orang yang istiqomah. Berat memang. Berat memang istiqomah itu Pak. Karena yang ringan itu istirahat, betul? Betul? Betul Pak? Hoyong anu berat, hoyong anu ringan. Al-Fatihah. Terus ringan mata saya pendam. Almarhum Pak Yogi itu sudah istirahat. Ya. Jadi lu mana itu yang mana? Pengen yang mana? Pengen yang masih berat kene atau pengen ringan? Karena yang ringan ini sudah selesai. Urusannya sudah selesai. Ini yang sekarang sedang kita perjuangkan. Summastaqamu tatanazzalul malaika. Ketika turun malaikat, Allah takhafu wala tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Wa absyiril jannatil lati kuntum tu'adun. Aku berikan kabar gembira dengan surga apa yang aku janjikan kepadamu. Tuh Pak. Jadi poinnya mutmainah ini sesuatu yang memang sudah dapat ya ketenangan, bahkan rewardnya dari Allah itu sudah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama, mim mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsu. Yang kedua adalah hak. Apa itu hak? Apa itu hak, Bu? Bu, Pak, hak itu apa? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, hak ini adalah hifdzul huruf. Hifdzul hurmah kita bisa didapatkan di dalam surat 23 surat Al-Mu'minun. Mulai dari ayat yang kedua, situ disebutkan ya, 2 dan 3. Wallazina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Coba. Wallazina hum, orang-orang yang li furujihim, yang bisa menjaga farjinya, kehormatannya, illa kecuali azwaji, kepada pasangannya, kepada pasangannya, kepada pasangannya. Jadi ibu, nah santri diam ya. Jadi ibu ya di depan suami itu harus seperti bidadari, lain sigat kunti, tapi kudu jadi bidadari. Jadi kudu menggairahkan. Ini pakai legging transparan, senang di GBLA itu ambil. Ya kan? Seharusnya kekituan di payunan caroke, Bu. Sehingga si papi, si bebek, si ayah, si papa betah di rumah. Poin ya si emang yang keliling jualan, nah betah ya di depan rumah kita. Karena ketika ibu belanja pakai daster transparan. Ini kan bapak ya cicing gula. Ya. Betul tidak? Masa kadang-kadang baju Adi dipakai lancet, Masya Allah, ya. Wallazina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangannya. Bu, saya bukan main-main ini. Allah sampaikan ini. Kalau bapak dan ibu mampu menjaga kehormatan dirinya, apa kata Allah ributnya? Ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Merekalah yang nanti mewarisi. Siapa itu tadi yang menjaga kehormatannya? Allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Tuh. Ini enggak ecek-ecek, Pak. Ibu, enggak ecek-ecek ini. Ternyata apa?
Poinnya orang-orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya kecuali kepada pasangannya, riwayat dari Allah apa? Mereka yang akan mewarisi alladzina yarisuna firdaus. Gak ecek-ecek Pak. Surga Firdaus, makomnya yang paling tinggi, derajatnya yang paling mulia, yang akan didapatkan oleh mereka yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Maka poin saya apa? Nih bapak-bapak nih, yang punya hawa nafsu tehnya, ninggalin hawa pasti nafsu. Nggak boleh pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body. Setuju? Halo, hai, masih ada nih bapak-bapak? Halo pak, tidak boleh pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body. Masya Allah. Kenapa bapak dan ibu kita tidak boleh berpaling? Karena istri kita nanti itulah yang menjadi ratu bidadari. Alhamdulillah. Jannatin artinya turunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga yang penuh dengan nikmat ini akan masuk di dalamnya man salaha. Kita termasuk yang ketemu nanti kalau kita ditakdirkan sampai wafat kita soleh. Ibu akan ketemu lagi dengan ibu, dengan kita nanti kalau ditakdirkan kita sebelum wafat kita menjadi orang yang soleh. Artinya ayat ini surat 13 ayat 23 ini jelas. Surat Ar-Ra'd ini jadi pemacu kita Bapak. Ya. Bahwasanya orang-orang yang masuk surga nanti yang penuh dengan nikmat tadi ya dukhuluna, masuk ke dalamnya man salaha, orang-orang yang soleh. Jadi kalau hari ini kita tidak menghantarkan kita menjadi orang yang soleh, rugi Pak. Rugi. Ya. Kalau kita tidak menjadi orang yang soleh sampai kita sebelum wafat. Min abaihim, dengan kerabat kita ketemu. Mungkin nanti ya yang sudah duluan pulang kembali kepada Allah ketemu lagi dengan kita. Wa azwajib, dengan pasangan kita pun ketemu nanti lagi. Jadi nggak boleh pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body. Kenapa? Karena ketemu lagi nanti pasangan kita. Wa dzurriyyatin, dan anak-anak keturunan kita pun akan ketemu lagi. Alhamdulillah. Jadi poin yang kedua adalah hifdzul hurmah, itu artinya menjaga kehormatan diri kita. Ya. Dan yang ketiga adalah roh. Roh itu adalah ridha Allah, keridoannya Allah. Allah pengen ibadah kita semata-mata mendapatkan ridho dari Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Nah itu pengennya Allah itu. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidak semata-mata aku perintahkan kamu untuk ibadah, kecuali ya kita senantiasa dalam ibadah itu ikhlas. Ikhlas itu makomnya itu bersanding dengan ridho. Pak, ikhlas itu bersandinya dengan ridho. Jadi nggak bisa dipisahkan antara ikhlas dengan ridho Allah. Itu nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena seperti dua mata sisi uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ikhlas itu bersanding dengan ridho, maka orientasi ibadah kita tidak menghambakan kepada yang lain. Ya, ketika Bapak datang ataupun bersedekah, berbuat kebaikan, kullu ma'rufin sedekah, karena semua kebaikan itu sedekah, dan kemudian Allah ridho dan ikhlas, maka itu akan jadi amal soleh kita. Hayong deh Pak, hayong deh. Kenapa? Karena landasannya ridho tadi Pak. Ridho dari Allah. Kalau ridho dari Allah dengan ibadah yang ikhlas, yang putus harapan dari makhluk, hanya berharap kepada Allah, ridho Allah, maka kita tidak butuh lagi pujian. Betul? Tidak perlu lagi kita dapat penghargaan. Saat nanti di hari kiamat orang-orang datang kepada Allah dengan bersaksi, Rob, aku datang kepadamu karena aku dulu infak, sedekah, zakat. Hei, jangan salah, kamu sudah dapatkan dunia ini sebagai seorang dermawan. Dapat dermawan.
Kamu sudah dapatkan di dunia dengan pujian dari makhluk. Karena kamu pengennya dapatkan pujian dari makhluk. Hari ini, hei malaikat, seret orang ini sampai ke jurang neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rob, aku datang kepadamu karena dulu aku berjihad dan kamu. Hei, kamu dulu betul-betul memang berjuang, tapi kamu sudah disebut sebagai seorang pahlawan. Itu kamu sudah dapatkan di dunia. Hari ini, hei malaikat, seret orang ini sampai ke jurang neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi orientasi kita semuanya adalah ridho Allah. Ridho Allah. Ridho dan ikhlas itu sesuatu yang memang bersanding, yang nggak bisa dipisahkan. Kan sudah tahu Pak, rumusnya ikhlas itu apa? I-K-H-L-A-S. Berapa huruf? I-K-H-L-A-S. Berapa huruf? 6 huruf. Ustaz Tabain masih apa? Masih apa? Imam Syafi'i itu apa biasanya? Ibadah karena hati lebih Allah sukai, ikhlas. Ibadah karena hati lebih Allah sukai, ikhlas. Jadi hati ini komandannya Pak. Komandannya itu hati kita. Jenderalnya itu adalah hati kita. Niat ini di dalam hati kita. Ya, niat ini semuanya di dalam hati kita. Maka orang-orang yang ridha Allah itu orang-orang yang melahirkan ibadahnya itu dengan keikhlasan. Dan yang terakhir, yang keempat, apa yang disebut dengan mim. Yang kedua adalah mahabbatullah. Mahabbatullah. Apa mahabbatullah? Apa Pak? Dicintai Allah. Ayam ibu dicintai oleh Allah. Bapak-bapak ingin dicintai oleh Allah. Apa buktinya ingin dicintai oleh Allah? Lupa. Ayat yang mungkin begitu familiar dalam telinga kita, surat yang ketiga, ayat yang ke-31 ya. Itu bukti kalau kita ingin dicintai oleh Allah. Gak bisa dengan ucapan saja, tapi perlu dengan pembuktian. Gak perlu dengan janji, tapi perlu dengan bukti. Betul? Ya. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas. Qul in kuntum, sampaikan ya Muhammad, tuhibbunallah, jikalau kamu ingin dicintai Allah. Tuh Bu, jikalau ingin dicintai oleh Allah, tuh Pak, fattabi'uni. Fattabi'uni itu aja kata Allah. Dengan satu ayat saja. Fattabi'uni, taatlah kepada Allah. Aku tinggalkan 2 pusaka. Yang 2 pusaka ini kamu gak akan tersesat. Jalan kamu ini, satu adalah Al-Quran, kalam Allah, perkataan Allah, Al-Quran. Taat aja kepada Al-Quran, jangan pilih-pilih. Semuanya harus kafah secara menyeluruh. Ya, Al-Quran dan sunnah hadis baginda Nabi, perkataan, ucapan, perbuatan baginda Nabi itu sunnahnya. Ya, doa fattabi'uni. Kalau aturan ini Al-Quran dan sunnahnya sudah kita taati, kita ikuti, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Ya Pak, hayang teh tadi teh, hayang teh, hayang teh. Ibu nggak boleh protes, ya. Ibu nggak boleh protes. Di dalam Al-Quran bukan saya istilahnya ini ya, hukum Al-Quran itu jelas. Ini Al-Quran itu non surat An-Nisa teh. Masna wa sulasa wa ruba'a. Ini terjadi dialog Bu, punten biai jeung Udin. Cuk biai teh sarakah lalaki mah. Mang Udin teu narima sarakah majikan.
Ari nyai serakah naon cenah teu aya. Serakah laki mah, serakah naon? Hayang opat cenah. Hiji ge can tantu. Justru serakah teh nyai. Naon kitu? Cek Mang Udin teh bari jagidit ngaleos jatah opat der kusorangan. Jatah opat der kusorangan sam serakah. Tuh. Tuh Bapak, Bu. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita dengan cara apa, Bapak? Cara Allah mencintai kita kenapa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dengan diampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nah, jadi poin yang keempat, mim yang kedua dari Muharram ini adalah mahabbatullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau orientasi hidup kita sudah dicintai oleh Allah, maka akan turun kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja barangkali sesuai dengan air mineral 600 mili ya. Jadi 600 mili itu kan 60 menit ya. Sesuai dengan jam juga sudah jam 6 pas ya. Saya sudah menyampaikan. Karaos Bu? Pak Karaos? Kahartos? Alhamdulillah. Saya ulang lagi ya, bahwasanya Muharram itu ada berapa huruf tadi? Ada 4. Mimnya apa tadi? Apa Pak mimnya? Nah ada gitu. Mujahadatun nafsi. Artinya apa? Memerangi hawa nafsi. Itu ada berapa? Ada 3. Apa saja tadi? 2, 3. Bapak dan Ibu posisi nafsi nomor berapa? 3. Subhanallah. Adem saya dengar jamaah muhajirinnya mutmainnah, telat pulang ke rumah, tidak ngambak istri ya. Ayah capek ya. Alhamdulillah tidak gelisah, gitu kan? Alhamdulillah ya. 3. Kemudian hanya apa tadi? Hanya hibdul hurma. Artinya apa? Menjaga kehormatan dirinya, kecuali kepada siapa? Pasangannya ya. Rewardnya apa dari Allah? Surga Firdaus. Mantap. Rohnya apa tadi? Ridho Allah. Ridho dari Allah ya. Ridho itu bersanding dengan perbuatan ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu pasti akan datang namanya ridho Allah. Ikhlas itu apa tadi Pak? Putus harapan dari makhluk ya, tidak banyak berharap dari makhluk, karena ketika kita banyak berharap dari makhluk banyak kecewanya, betul Pak? Tapi kita berharap hanya kepada Allah. Kalau perbuatannya ikhlas, maka ridha Allah, Allah akan ridha kepada kita. Dan yang keempat, mimnya apa? Mahabbatullah, orientasi hidup kita dicintai Allah. Nah itu yang mungkin saya sampaikan Pak Ustaz Judi. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Sejatinya beliau yang mengisi tausiah ini, karena mungkin berbagi waktu ya jamaah semuanya. Semoga apa yang disampaikan silaturahim dengan Bapak dan Ibu semuanya mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Sekaligus barangkali mohon doanya di 24 September saya akan ibadah umroh insyaallah. Mudah-mudahan diberikan kelapangan, kelancaran, kesehatan dan keselamatan. Ayo Mbak, ayo. Oke, kok ditikupai. Mudah-mudahan bapak-bapak yang belum umroh ataupun yang belum haji, semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilapangkan rezekinya, dimudahkan, disehatkan dan